warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah siap belajar Al-Quran hadis pada hari ini? Iya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Amin. Karena ini pertemuan perdana kita, izinkan kakak perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Oke, nama kakak Intan Indah Permatasari. Kakak jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Alamat kakak di Kecamatan Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabela Barat, Kabupaten Bombanang. Apakah ada yang bertanyakan adik-adik? Kakak rasa cukup ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kakak absen dulu ya. Ketua kelas, apakah semua hadir? Alhamdulillah, semua hadir ya hari ini. Oke, sebelumnya kakak ingin bertanya kepada kalian semua. Kalian pernah tidak dibohongi oleh teman kalian sendiri? Ya, jika pernah, apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan merasa kecewa dan sakit hati kepada mereka. Coba kalian bayangkan jika kalian berbohong kepada teman-temanmu, pasti mereka akan merasa sakit hati dan kecewa terhadap kalian. Akibatnya, kalian akan dikucilkan dan tidak dipercayai lagi oleh mereka. Berbeda halnya jika kalian berkata jujur dan adil terhadap temanmu, orang tua, guru, ataupun masyarakat. Tentunya mereka akan percaya kepada kalian dan pastinya mereka akan bangga mempunyai teman seperti kalian yang suka jujur dan adil. Kemudian ada yang tahu apa manfaat kita harus bersikap jujur dan adil itu sendiri? Ya, manfaatnya yaitu jika kita bersikap jujur dan adil akan membawa kita ke jalan yang lurus dan tidak ada orang yang merasa dirugikan kepada diri kita sendiri. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan manfaat, makna, melafalkan dengan baik dan benar ayat-ayat Al-Quran tentang jujur dan adil dan menghubungkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 dan hadis yang terkait. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Kakak akan menampilkan satu video inspiratif tentang jujur dan adil. Kakak minta kalian semua menyimak dan mengamati video tersebut ya. Mas, ada yang ketinggalan mas? Astagfirullah, iya bener mas. Tadi waktu mas pergi HP-nya ketinggalan. Iya mas, mungkin karena tadi saya buru-buru. Lain kali hati-hati ya mas. Iya mas, saya benar-benar makasih ya mas. Iya mas, sama-sama. Saya permisi dulu ya mas. Oke, setelah melihat video tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kakak akan bertanya kepada kalian. Apa makna dari bersikap jujur dan adil? Kakak akan menjelaskan tentang makna dari perilaku jujur dan adil serta dalil dan hadis yang berkaitan dengan perilaku jujur dan adil tersebut. Kakak akan memberikan juga contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan jujur dan adil. Langsung saja saya akan menjelaskan makna dari jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur itu sama maknanya dengan as-sidiqu atau sidik yang berarti nyata, benar ataupun berkata benar. Makna jujur itu sendiri adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan maupun perbuatan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran akan membawa kepada sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa pelakunya ke dalam surga. Seorang yang jujur akan hidup dengan tenang. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seorang pernah berdusta, tentu akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah di dalam hidupnya. Dusta yang pernah dilakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta lainnya. Orang yang jujur juga akan mendapatkan kepercayaan kepada orang lain. Karena kepercayaan sendiri tidak bisa dibeli oleh uang. Kepercayaan muncul karena seseorang yang berhak mendapatkannya. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi yang sangat jujur. Suatu ketika orang-orang Najrah pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dapat dipercaya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya." Para sahabat merasa penasaran terhadap orang tersebut. Akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu. Ternyata Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadis riwayat Sahih dan Bukhari Muslim. Kemudian kita lanjut kepada makna adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan kepada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, tidak memihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, semua muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seseorang yang menjadi polisi, jaksa, hakim ataupun aparat hukum lainnya. Mereka harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, ras, status sosial, pangkat maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasai, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan adil dalam menjalankan tugas mereka. Hadis riwayat Nasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah dijadikan alasan untuk tidak bertindak adil kepada sesama. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada suatu individu atau suatu golongan akan menjadi pintu masuk kepada setan untuk menjerumuskan kita ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan ya betapa sulitnya jika kita harus berbuat adil kepada orang yang kita benci. Meskipun sulit, ini kan perintah agama, jadi kita harus melaksanakannya. Adil juga bukan berarti harus sama rata. Misalnya contoh ya, ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang jajan kepada mereka dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Justru tidak adil orang tua meratakan uang jajan mereka dengan jumlah yang sama. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada
lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus disampingkan dalam menegaskan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari kafir saja, kita harus tetap menerimanya, apalagi kebenaran yang datangnya dari sesama muslim. Tentu saja kita sudah harus menerimanya. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjut ya. Menerapkan perilaku jujur dan adil dapat kita terapkan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Baiklah, kakak akan memberikan masing-masing satu contoh tentang perilaku jujur dan adil. Misalnya di rumah, kita menjalankan tugas dari orang tua. Ibu menyuruh kita membeli minyak goreng atau kebutuhan pokok lainnya di toko. Semua sisa uang kembalian kita berikan lagi kepada ibu. Hal ini berarti kita sudah memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberikan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke lingkungan masyarakat. Contoh perilaku adil dalam lingkungan sekolah. Misalnya seorang guru memberikan beasiswa kepada seseorang yang memang membutuhkan, bukan sebaliknya memberikan beasiswa kepada seseorang siswa yang mampu. Oke, dari penjelasan kakak ada yang tidak dipahami? Oke, jika sudah paham semua, selanjutnya kakak akan membagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing berdiskusi untuk menentukan apa sih makna dari video yang kakak tampilkan tadi. Kalian berdiskusi sesuai dengan pemahaman kalian sendiri tentang makna dari kejujuran berdasarkan video yang kakak putar tadi ya. Oke, dan jangan lupa berikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bersikap jujur dan adil selain contoh yang kakak berikan tadi. Paham? Oke, silahkan ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Oke, silahkan tunjukkan hasil diskusi kalian di depan kelas ini ya. Oke, silahkan. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok 1. Bagus sekali ya. Mungkin karena waktu kita sudah hampir selesai, bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya kakak akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, bahwa kejujuran dan keadilan merupakan 2 sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak dini, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apalagi kalian ini semua generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh kepada kedua perilaku mulia ini. Kita sama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.